natural. Tapi natural bukan berarti bebas dari make up. Nanti wajahmu pucat, siapa yang mau menatap? Mereka bilang kamu cantik. Andai kulitmu putih, tapi jangan terlalu putih, nanti pucat seperti. Oke, tunggu dulu sebentar. Madepnya ke sini atau begini atau bagaimana? Di kursi, di meja maksudnya. Nah. Oke. Pertanyaan. Belum. Tolong bilang sama Teddy ya. Menatap ke kamera, jangan ke aku. Satu, menurut Ibu cantik itu apa sih? Definisi kata cantik menurut saya ya, kalau saat ini saya bilang cantik itu bukan cuma dari fisik, tapi juga dari behavior, dari karakter, dari secara keseluruhan. Halo semuanya, perkenalkan aku Niputu Sita Devi Suyasa, akrab dipanggil Sita. Aku mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Telkom University dari angkatan 23. Saat ini aku sedang semester 6. Aku adalah awardee beasiswa unggulan dari Telkom University tahun 2023 dan aku juga adalah salah satu peraih IPK terbaik di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom. Baru jalan 2 kali sih aku masuk IG. Halo teman-teman, perkenalkan aku Akna Intan. Aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dan saat ini aku sedang menempuh semester 6. Nah, kalau teman-teman belum tahu, aku adalah mahasiswa dengan IPK paling tinggi 1 Ikom dari aku mahasiswa baru sampai sekarang. Jadi, halo. Pernah banget, dan ini kejadian sekitar waktu aku SD, SMP, bahkan sampai SMA ya. Cuman emang yang parah itu di bagian SD SMP. Dulu waktu aku SD SMP, sebenarnya aku bukan anak yang berprestasi banget sih. Cuman emang ketolong karena nilai akademik bagus aja gitu kan. Tapi tetap aja orang-orang itu lebih peduli sama fisikku. Jadi kayak orang-orang pada ngejekin aku jelek lah. Kalau kalian tahu, kan aku dari Bali. Ada makhluk namanya Lea. Nah, aku tuh sering banget dimiripin sama makhluk itu dulu waktu aku SD, SMP gitu sih. Jadi itu cukup ngedrain pada saat itu ya. Pernah banget. Jadi mungkin aku bisa ceritain zaman-zaman aku sekolah kali ya, kalau bisa flashback. Bisa dibilang dulu itu mungkin sampai sekarang aku alhamdulillah menjadi salah satu pelajar yang berprestasi. Tapi ada mungkin waktu-waktu di mana aku itu tidak dipandang dari kemampuan akademik aku, tapi dari fisik aku sendiri, terutama dari rambut dan juga wajah aku. Karena dulu aku itu berjerawat, mungkin sampai sekarang ya teman-teman. Terus juga rambut aku karena dulu karena tipe rambut aku adalah curly, cenderung ikal, jadi memang kalau misalnya disisir tuh jadi nge-freeze kan. Dan orang-orang di sekeliling aku tuh suka berkomentar lah mengenai fisik. Oke, bullying fisik atau diskriminasi yang pernah aku rasakan itu mungkin secara langsung, tidak melalui sosmed, dan dimana bullying verbal itu biasanya aku alami dari orang-orang sekitar aku, mulai dari teman atau anggota keluarga besar. Dan biasanya yang mereka lakukan adalah cenderung terus terang sih, ngomong langsung di hadapan aku bahwa aku itu kurang begini-gini, atau kayaknya ada yang perlu diubah deh, atau sembuhin dulu deh jerawat kamu, nanti kamu nggak bisa masuk kerjaan A, B, atau C. Oke, kalau aku ngalamin bullying itu gak pernah lewat online, jadi semuanya itu selalu lewat di real life gitu langsung.
itu pas aku SMP. Aku paling inget tuh waktu aku SMP sama SMA sih. Jadi waktu aku SMP, aku tuh dulu pernah suka sama satu orang, ya kan, suka sama satu orang, tapi orangnya tuh tahu gitu aku suka sama dia. Itu aku kelas 7 SMP. Terus karena aku itu sering dibilang kayak Lea, jadi karena rambutku kan sebenarnya wavy, cuman ini dilurusin jadi kayak agak ngembang gitu. Jadi dibilang mirip Lea lah, dibilang mirip genderuwo lah. Nah dia tuh tahu reputasi aku yang itu. Terus dia bilang ke aku ingat banget, dia bilangnya lewat line, dia bilang kalau lebih baik aku cium tembok daripada harus suka sama kamu. Dia tuh bilang kayak gitu. Itu waktu SMP dan itu masih berlanjut sampai kelas 9. Terus waktu SMA sebenarnya aku udah jadi orang yang gak pedulian soal itu. Tapi aku ingat waktu aku kelas 12 udah mau lulus, aku tuh pernah bikin TikToknya tuh lip sync dan aku upload ke SW. Terus SW itu di SS dan dikirim ke grup kelas sama salah satu teman laki-laki aku, dan dia bilang kalau ini cocok buat nakut-nakutin anjing, katanya gitu. Kalau menurut aku sebenarnya nggak lepas dari budaya patriarki dan relasi kuasa yang masih ngakar banget di masyarakat kita. Budaya patriarki itu kan menempatkan laki-laki di hierarki paling atas ya di sistem sosial kita, dan itu ngebuat perempuan direduksi menjadi makhluk kelas 2, sehingga perempuan itu dianggapnya sebagai objek bukan subjek, karena subjeknya itu udah diisi sama laki-laki. Nah, penempatan perempuan pada posisi objek ini itu membuat perempuan itu diperlakukan sebagai barang biasa. Jadi gimana sih kalau sebagaimana barang ya, kan barang itu kalau nggak bagus bentuknya, nggak ada gunanya, itu nggak akan dipakai kan. Nah seperti itulah bagaimana masyarakat kita memandang perempuan. Makanya mereka fokusnya ke visual terus, isi otak atau kapabilitas perempuan itu nggak dipedulikan. Yang penting nih perempuan cantik sesuai sama standar kecantikan, ya udah dihargai aja gitu sih kalau menurut aku. Menurut aku, karena masyarakat sekitar saat ini adalah melihat perempuan memang dari penampilannya, dan karena ada standar cantik tadi yang memang sudah dikonstruksi oleh masyarakat, kemudian hal itu akhirnya juga diaminkan oleh sebagian besar orang, terutama perempuan-perempuan itu sendiri tadi yang merasa bahwa oke, kalau gua mau dipandang sebagai perempuan yang cantik, gua harus ikut standar kecantikan yang seperti ini. Karena kalau tidak demikian, kita tidak dianggap atau dihargai. Kalau yang aku rasakan, standar kecantikan yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat itu adalah sebagai sebuah KKM atau standar minimal dari kecantikan perempuan itu sendiri, yang dinilai atau dilihat dari penampilannya. Tapi bagi aku, standar kecantikan seorang perempuan tidak dinilai dari penampilannya, penampilan luarnya, atau apapun yang menjadi nilai dari masyarakat. Menurut aku, standar kecantikan perempuan terletak di hatinya dan di pikirannya. Kalau menurut aku kecantikan tuh nggak harus di-standar sih. Jadi dari kata standar kecantikan aja tuh udah aneh banget ya kalau menurutku. Karena menurutku nggak ada hal yang mutlak di dunia ini kecuali ilmu eksak ya. Itu nggak ada yang mutlak, termasuk standar kecantikan sekalipun. Karena kalau misalnya orang merasa cantik dengan misalnya kulit tan, rambut yang keriting, curly atau wavy, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya menurut aku itu tergantung orangnya masing-masing aja. Selagi mereka nyaman dengan menggunakan pakaian atau riasan seperti apa, ya udah itu kecantikan mereka sendiri. Itu kalau menurut aku ya. Pernah dulu waktu aku SD SMP sih sebenarnya. Jadi karena aku digituin, aku ngerasa, tapi hal itu tuh nggak membuat aku jadi pengen merubah fisikku sendiri gitu. Jadi aku lebih ngerasa ya udah, kalau misalnya lo ngehina fisik gue, biar gue buktiin aja di hal lain. Misalnya kayak di akademik, aku ikut-ikut lomba, terus aku dapat nilai-nilai bagus. Menurut aku itu udah lebih penting gitu dibanding ngurusin omongan mereka gitu. Dan waktu aku SMA sampai sekarang kuliah,
Mindset itu udah nggak ada lagi sih. Jadi kayak aku udah nggak peduli sama apa yang orang bilang tentang fisikku, terserah lah. Karena mindset tuh sekarang adalah kalau orang ngatain aku berarti bukan aku yang salah, tapi ada yang salah dari mereka. Itu kalau dari aku sih. Pernah banget, dan mungkin aku bisa bilang hampir setiap hari ya, kalau aku bisa balik-balik lagi ke masa aku sekolah dulu, terutama pada saat aku SMP atau SMA. Bahkan aku itu hampir setiap hari pakai masker karena saking nggak percaya dirinya. Dulu aku itu banyak banget jerawatnya di muka, dan hal itu yang menjadi bahan insecure aku ya, terutama karena orang-orang lain itu juga sering ngomentarin soal jerawat aku. Jadi itu guys yang membuat aku itu tidak merasa percaya diri dan menjadi insecure. Halo, nama saya Diah Agung Esmandari. Saya dikenal dengan sebutan Diah kalau di Bandung. Kalau di rumah beda lagi. Saya adalah dosen dari Telkom University untuk prodi Ilmu Komunikasi. Untuk dekade ini standar kecantikan sudah berubah. Sebelumnya itu lebih kepada fisik, dimana kalau misalnya perempuan maupun juga laki-laki itu ada standarnya masing-masing. Kalau perempuan itu harus putih, harus langsing, rambutnya panjang, hitam. Kalau misalnya laki-laki harus sehat. Agak fair ya antara perempuan dan laki-laki gitu. Sekarang ini sepertinya sudah shifting. Banyak orang Indonesia yang sekarang ini sudah bisa menerima perbedaan-perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, mereka itu tuh punya keunikan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang memang kulitnya sawo matang, atau misalnya kuning langsat, atau putih bersih, atau yang agak brown atau hitam, sekarang itu udah bisa diterima. Dan kalau menurut saya sudah lebih toleran dibandingkan dengan yang dulu. Oke, sekarang itu kan nggak bisa dipungkiri kalau misalnya media sosial itu tuh dipakai untuk keseharian. Kalau menurut saya sih nggak jelek-jelek juga gitu loh media sosial membentuk karakter kita. Ada bagusnya juga, di mana lewat media sosial kita banyak mendapatkan informasi, mendapatkan tips dan triks, mendapatkan pengetahuan baru. Tapi memang flip the coin, ada di mana terus sedikit media sosial itu menjadi alat di mana mematikan self esteem, ekspresi diri, mematikan juga apalagi ya keunikan daripada masing-masing individu. Pengaruh apa tidaknya, besar apa tidaknya pengaruhnya bagi diri kita masing-masing, itu tergantung daripada karakter masing-masing. Kalau misalnya teenagers, pastinya 80 to 90% itu semua tergantung daripada likes, dislikes di social media. Tapi kalau misalnya yang sudah 18 tahun ke atas, harusnya mereka bisa lebih kritikal lagi dalam memilih dan memilah informasi mana yang bisa mempengaruhi diri mereka. Oh wow, itu pertanyaannya luar biasa ya. Karena sekarang itu social media ataupun juga yang offline, pembulian itu tuh udah ada di mana-mana. Kalau misalnya terkait dengan beauty standard kecantikan, itu tergantung daripada konteksnya. Kalau misalnya di lingkungan yang open-minded, itu akan lebih toleran terhadap perbedaan. Dibandingkan dengan kalau misalnya konteksnya itu yang lebih localized, yang orang-orangnya itu juga sepemahaman satu dengan yang lain, kayak di kolam yang kecil. Nah seperti itu. Kalau udah kayak begitu tuh pembulian pasti tinggi. Dan kasihan, karena kalau misalnya di kolam yang kecil itu berarti punya standar yang sangat amat sempit. Kayak misalnya
hapunten saya orang Islam tapi kayak di ponpes gitu ya, pondok pesantren gitu biasanya. Contohnya kalau misalnya ada yang populer, dia itu terus sedih gitu menggunakan produk apa atau kerudung yang kayak gimana, nah semua pasti akan ngikutin. Kalau misalnya terus sedih gitu nanti dia ada yang berbeda sedikit, nah mereka akan dipandang dengan sebelah mata ataupun juga akan dianggap sebagai kok kamu nggak sama-sama kita, kok nggak kamu bukan bagian dari kita ya, nah kayak gitu. Jadi semua tergantung daripada konteks. Jadi saya nggak berani bilang ini. Kita lihat dulu yuk secara adil. Apa yang seharusnya dirubah oleh masyarakat kita? Kalau menurut saya, masyarakat kita itu harus dibiasakan untuk berdiskusi dan melihat sesuatu hal itu secara toleran. Bahwa semuanya itu ada baik buruk, ada sisi di mana itu gray areanya, dan kita tuh harus boleh nggak sih berprasangka positif dan berprasangka baik terhadap perbedaan. Nggak berarti kalau misalnya berbeda itu tuh jelek loh, nggak berarti itu bukan keunikan loh, nggak berarti terus sedikit itu jadi kemunduran loh, tapi itu adalah suatu hal kayak misalnya yang jadi memperkaya, memperindah, membuat suasana jadi lebih istilahnya kayak bowl of salad, salad bowl di Pizza Hut. Di situ ada semangkanya, ada jagungnya, ada apa-apanya, dan itu enak gitu loh, dan itu indah gitu loh kalau misalnya dilihat. Kalau campurannya itu tuh bener gitu. Harapan saya secara pribadi adalah agar supaya terutama orang-orang yang saya kenal, mahasiswa saya, murid-murid saya dulu, atau teman-teman saya bahkan, jangan langsung ngejudge orang. Please jangan judge. You know, sometimes, kadang-kadang orang ada sisi lagi di bawahnya. Karena dia sakit, dia depresi, dia lagi harus menghadapi suatu hal yang berat gitu loh. Jadi kalau kelihatan itu tuh agak lusuh, agak tidak bersemangat, tidak cantik gitu. Boleh nggak? Terus sedikit jangan judge dan kita lebih toleran. Kita saling bantu agar individu tersebut atau siapapun juga itu menjadi indah seperti itu, dan jadi dia itu maksimal secara brain, behavior, and beauty. Aku harap standar kecantikan di Indonesia tidak lagi melibatkan penampilan atau standar-standar yang memang dikonstruksi di masyarakat. Aku harap perempuan tidak hanya dinilai dari penampilannya saja, tapi dari dalam hatinya dan bagaimana dia menyuarakan hak-hak dia sebagai perempuan. Aku harap sih udah nggak ada ya. Aku harap semua orang, entah itu perempuan dan laki-laki, bisa mengekspresikan diri mereka sesuai dengan yang mereka mau tanpa harus dipenjara sama standar-standar tertentu yang ada di masyarakat. Itu sih kalau dari aku. Di dunia yang penuh asumsi seperti ini menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan yang bisa menjadi refleksi. Apakah sekarang manusia perlu berlomba-lomba untuk memenuhi standar kecantikan untuk merasa berharga? Dan berapa banyakkah orang yang tidak mengenali diri mereka sendiri semata-mata hanya karena ingin dianggap di dalam lingkungan sosialnya?